pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desi Rizky Suryani, dosen tetap di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya aku, yaitu mata kuliah persamaan diferensial dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, saya akan memaparkan deskripsi terkait mata kuliah persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan di semester 5 pada Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muslim. Bentuk perkuliahannya adalah tatap muka sinkron dan asinkron. Perkuliahan persamaan diferensial ini dimaksudkan untuk memberikan cara-cara mencari solusi dari suatu persamaan diferensial biasa linier serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, isi materi kuliah persamaan diferensial ini adalah metode-metode dasar untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, sistem persamaan diferensial, dan transformasi Laplace. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah persamaan diferensial ini ada 3, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam mengimplementasikan konsep dasar persamaan diferensial biasa, serta mengambil keputusan secara tepat dalam menentukan metode penyelesaian masalah persamaan diferensial biasa, baik secara mandiri maupun kelompok. Kedua, mampu menerapkan konsep teoritis persamaan diferensial untuk pembelajaran matematika pada pendidikan di sekolah. Ketiga, melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu menganalisis permasalahan persamaan diferensial biasa secara mandiri. Terkait perkuliahannya, perkuliahan persamaan diferensial ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan guna mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Untuk mencapai capaian pembelajaran dari mata kuliah persamaan diferensial, maka dibuatlah capaian pembelajaran tatap muka. Ada 6, yaitu yang pertama, mampu menentukan konsep dasar persamaan diferensial biasa. 2, mampu menentukan solusi persamaan diferensial biasa orde 1. 3, mampu menentukan solusi persamaan diferensial biasa orde 2. 4, mampu menentukan solusi persamaan diferensial orde tinggi. 5, mampu menentukan solusi sistem persamaan diferensial biasa orde 1. Dan 6, mampu menggunakan transformasi Laplace untuk menentukan solusi dari masalah nilai awal. Sehingga materi pembelajaran pada mata kuliah persamaan diferensial ini ada 5, yaitu persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 2, persamaan diferensial orde tinggi, sistem persamaan diferensial, dan transformasi Laplace. Dengan menggunakan 3 buku sumber, yaitu buku sumber dari Elementary Differential Equation dan Boundary Value Problem, kemudian menggunakan buku persamaan diferensial dengan Scaum outline, yang terakhir adalah differential equation dari Paul Dawkins. Dalam pelaksanaan perkuliahan persamaan diferensial ini menggunakan metode pembelajaran blended learning yang menggabungkan, mencampurkan, dan mengombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Pada tatap muka sinkron dan asinkron menggunakan model pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik. Model visual, auditory, dan kinestetik adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan indera yang dimiliki oleh para mahasiswa. Model ini memanfaatkan gaya belajar dari setiap individu dengan tujuan agar semua kebiasaan belajar mahasiswa akan terpenuhi. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka perkuliahan tatap muka sinkron belum bisa dilakukan secara langsung, melainkan melalui video conference baik melalui Zoom meeting maupun Google Meet. Walaupun perkuliahan ini dilakukan secara daring, tetapi mahasiswa masih merasakan bahwa pembelajaran yang dilakukan menyerupai dengan kegiatan tatap muka secara langsung, karena mahasiswa merasa dibimbing dan dipantau oleh dosen baik melalui
proses perkuliahan dengan video conference, WhatsApp group, ataupun melalui Google Classroom. Dalam pelaksanaan perkuliahan persamaan diferensial, media yang digunakan adalah video conference berupa Google Meet maupun Zoom Meeting, kemudian WhatsApp group, dan juga Google Classroom sebagai sarana untuk interaksi di dalam perkuliahan. Jadi, interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa tetap terjalin walaupun tidak harus bertemu secara langsung. Selain melalui WhatsApp group, mahasiswa juga dapat menghubungi dosen secara langsung melalui kontak pribadi dosen untuk bertanya terkait mata kuliah yang tidak dipahami. Dalam proses perkuliahan, saya selalu mendorong mahasiswa untuk dapat memberikan respon aktif dalam memberikan pendapatnya. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan, menjelaskan terkait proses perkuliahan dan juga bobot penilaian yang saya berikan dalam perkuliahan persamaan diferensial ini. Saya menggunakan instrumen penilaian berupa tugas individu, tugas kelompok, dan juga kegiatan presentasi. Kemudian soal tes untuk UTS dan UAS. Untuk bobotnya sendiri, saya memberikan 30% untuk ujian tengah semester atau UTS, kemudian 30% untuk ujian akhir semester, 10% untuk keaktifan, 10% untuk kehadiran, dan 20% untuk tugas. Berikut akan saya tampilkan beberapa cuplikan proses perkuliahan persamaan diferensial yang saya lakukan secara langsung, baik di dalam kelas maupun melalui video conference, yaitu melalui Zoom Meeting. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan persamaan diferensial. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya mohon kepada satu orang untuk bisa memimpin kita bersama-sama dalam doa. Oke, baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai perkuliahan kita di pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa. Dan di sini doa yang akan saya bawakan yaitu menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan yang beragama sahabat, mohon untuk menyesuaikan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah atas kasih dan karunia-Mu, Engkau telah mempertemukan kami lagi di sini, walaupun kami melakukan perkuliahan secara daring. Tuhan, di saat pagi hari ini, kami mohon Tuhan mari datang bersama-sama dengan kami, supaya perkuliahan yang kami lakukan di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, lalu hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Persi. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini, saya bertanya dulu terkait materi yang sebelumnya sudah saya bagikan, sudah saya share, dan saya yakin sudah dipelajari semua dari Moodle ya, terkait apa itu persamaan diferensial, klasifikasinya, ada persamaan diferensial orde 1, orde 2 gitu ya. Ada kesulitan tidak dalam menggunakan Moodle-nya? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu untuk materinya bisa dipahami semuanya atau ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, paham ya. Baik, kalau paham semuanya, kita akan lanjutkan ke materi kita, diferensial orde 1. Jadi, hari ini yang kita akan pelajari adalah kita mau memahami apa itu persamaan linier, persamaan diferensial linier maksudnya ya di sini, kemudian apa itu persamaan diferensial yang terpisah, kemudian bagaimana persamaan linier dan tidak linier, dan juga persamaan eksak. Nah, dari setiap persamaan diferensial yang ada ini, kita akan mau mencari solusinya dengan metode masing-masing. Nah, yang pertama kita kenal dulu di sini ada persamaan diferensial terpisah. Ingat kembali bahwa tadi bentuk umum persamaan diferensial orde 1 adalah seperti ini ya. D per dx sama dengan fxy. Nah, f-nya ini tidak bergantung pada variabel y karena dia linear tadi. Kemudian, jika persamaan diferensial ini terpisah,
Ketika apa? Ketika kita punya variabel Y, kita bisa pindahkan semua ke sebelah kiri misalkan, kemudian X-nya kita pisahkan. Nah, ini dia terpisah gitu ya. Ini, ini mungkin saya kasih FY begini, ini X, ini terbalik ya, maaf ya. Ini adalah dx gitu ya. Jadi FY dy dan Fx dx. Jadi di ruas kanan dan ruas kiri kita pisahkan antara variabel-variabelnya, variabel x dan variabel y. Maka bagaimana cara mencari solusinya? Kita tinggal integralkan di kedua ruas. Kita punya persamaan diferensial bentuknya 16y aksen tambah 9x sama dengan 0. Nah, ini bagaimana cara memisahkannya? Bentuk y aksen ini bisa kita ubah menjadi bentuk Leibniz ya. Jadinya y aksen adalah dy per dx. Ini bisa kita ubah, kemudian dengan menggunakan operasi aljabar, maka diperoleh 16y dy sama dengan min 9x dx. Ini bisa kita lihat bahwa variabel y dan variabel x dia terpisah di kedua ruas. Sehingga cara mencari solusinya adalah diintegralkan di kedua ruas. Lihat ya, ini diintegralkan di ruas kiri, ruas kanan juga kita integralkan. Nah, kalau sudah ini kembali lagi ke mata kuliah kalkulus dasar, kalkulus 1 ya. Kalkulus 1 kalkulus 2, kalkulus 2 terkait integral, jadi integral dari 16y dy itu adalah 8y kuadrat, kemudian integral dari min 9x dx itu adalah min 9 per 2x kuadrat plus c. Nah, jika PD kita, PD orde 1 ya, masih tetap PD linear orde 1. Bagaimana Bu kalau persamaan diferensialnya ternyata tidak bisa dipisahkan? Jadi antara variabel X dan variabel Y, misalkan kita pakainya variabel X dan Y ya, antara variabel X dan variabel Y-nya tidak bisa kita pisahkan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan memeriksa apakah persamaan diferensial tadi itu adalah persamaan eksak atau bukan. Bagaimana cara kita menentukan dia persamaan diferensialnya eksak atau bukan? Jadi bentuk umumnya untuk persamaan eksak itu adalah seperti ini. Jadi M dalam variabel XY ya, MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Kemudian cara memeriksanya adalah kita periksa apakah do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial eksak. Nah, di sini ada dua solusi yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi tadi kita sudah punya M dan N ya. Kita misalkan di sini U ini adalah fungsi U itu adalah sebagai fungsi penyelesaian persamaan diferensial eksak. Sehingga untuk mencari U bagaimana caranya? Cara pertama adalah U ini kita buat sama dengan integral dari M dx ditambah KY. Ya, ini cara pertama. Jadi U kita adalah integral M dx KY. Maka nanti KY-nya ini adalah konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan tinggal kamu menurunkan si du-nya terhadap dy. Itu sama dengan n, gitu ya. Nah, kalau cara yang kedua, di sini kamu bisa menggunakan u-nya adalah integral dari n dy ditambah lx. Kalau tadi diintegralkan terhadap variabel dx, maka ada variabel y-nya, di sini ada konstanta dalam bentuk y ya, dalam variabel y, maka ketika kamu mengintegralkan n terhadap dy, di sini ada konstanta yang kita beri nama L, konstanta dengan variabel X. Nanti Lx-nya ini bisa kita tentukan dari du yang tadi kita punya, kita tentukan terhadap dx, itu sama dengan M. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada bentuk diferensial X, Y, aksen, tambah Y, tambah 4 sama dengan 0. Ini kalau kita ubahkan, jadinya ini dy per dx ya. Kita ke notasi Leibniz-nya, tambah Y, tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau mau kita pisahkan, jadinya kan begini ya. Y dx tambah 4 dx sama dengan 0. Ya. Ini 0. Nah, ini kalau bisa, kalau kita lihat, dengan melihat saja ini sudah jelas ya bahwa antara variabel X dan variabel Y-nya tidak bisa kita pisahkan, sehingga kita ubah dia ke bentuk, nah ini ya, di sini ditentukan kalau ini di sini nih.
Setelah diubah, ternyata XD-nya tambah Y tambah 4DX sama dengan 0. Artinya, variabel X dan variabel Y-nya tidak bisa kita pisahkan. Sehingga kita ubah ke bentuknya persamaan diferensial eksak. Nah, hari ini sudah kita pelajari ya, ada 2. Jadi, kalau kita punya PD orde 1, kita punya PD orde 1 ya, PD tingkat 1, pangkat 1, begitu, kita cek dulu apakah variabelnya ini bisa dipisahkan atau tidak. Kalau iya, maka kita bisa menggunakan cara pemisah variabel yang tadi kita integralkan di masing-masing ruas. Kemudian integralnya seperti biasa, seperti pada kalkulus 2. Gitu. Kemudian bagaimana kalau dia tidak terpisahkan? Kita periksa dulu apakah PD-nya eksak atau tidak. Bagaimana cara memeriksa dia PD eksak atau bukan? Ada yang bisa? Bagaimana cara menentukan suatu PD orde 1 kita ini eksak atau bukan? Bagaimana caranya? Izin, Bu. Iya. Jadi kalau bentuk soalnya menjadi MDX plus NDY, kemudian kita turunkan do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Untuk menentukan dia PD-nya eksak atau bukan. Iya, benar ya. Jadi kalau kita periksa dia ternyata bukan PD terpisah, maka kita harus ubah dulu ke bentuknya tadi M DY ditambah NDX sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian nanti cari do M per do X dan do N per do Y-nya. Kalau sama, maka dia PD-nya eksak. Jadi kita bisa selesaikan pakai cara eksak. Yang tadi ada 2 cara, silahkan pilih salah satu cara. Tapi jika bukan, maka nanti kita akan menggunakan transformasi atau menggunakan faktor integral. Dan itu akan kita pelajari pada pertemuan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya, baik kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat pagi. Pertemuan sebelumnya kita lakukan secara online ya, sudah 2 kali pertemuan ya? Iya. Ini pertemuan ketiga. Hari ini kita lanjutkan materi kita persamaan diferensial Bernoulli dan faktor integral. Di pertemuan sebelumnya sudah tentang persamaan diferensial biasa yang terpisah dan eksak ya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang faktor integral dan persamaan Bernoulli. Untuk persamaan diferensial orde 1, ada yang masih ingat? Kan katanya sudah ada 2 pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Ada 1 orang boleh maju. Kita tambahkan dengan mu aksen xy dikurangi dengan mu aksen xy karena nilainya sama saja ya 0 kan? Iya. Kita syaratkan yang tadi yang apa? Silakan. Jika nilai mu x px dikurangi mu aksen x. Oke, terima kasih. Teman-teman bagaimana? Itu Bu yang Y-nya itu bukan Y aksen tapi Y saja. Y-nya bukan Y aksen tapi Y saja. Begini? Ya, mu-nya kenapa? Mu-nya? Y aksen. Ini mu-nya agak aneh ya, saya ganti boleh ya? Mu-nya. Oke, ini baru benar ya? Itu ya. Dan dia ini adalah solusi dari persamaan diferensial. Jadi, jika mau mencari solusi dari suatu persamaan diferensial orde 1 dengan menggunakan faktor integral, bisa langsung pakai ini. Lanjutkan dengan pembagian kelompok. Kalian bentuk satu kelompok isinya 5 orang. Nanti akan saya bagikan KKM. Silakan bentuk kelompok sekarang. Sudah dapat KKM-nya semuanya ya? Tadi sudah saya jelaskan tentang faktor integral dan persamaan Bernoulli. Nah sekarang di KKM-nya kamu bisa mengerjakan
Kira-kira perjalanan ini mau pakai yang solusi atau Terserah mau yang mana. Kalau mau langsung ke solusi berarti langsung pakai solusi yang berapa langsung integralkan. Tapi kalau mau pakai yang perkalian juga tidak apa-apa. Berarti pakai cara yang tadi kita kerjakan langsung. Semuanya sudah habis. Sudah semuanya? Atau masih ada yang masih mengerjakan? Sudah semuanya ya. Jadi satu orang perwakilan kelompok kalau maju ke depan kerjakan terus dibahas sama-sama. Nanti teman-teman tanggapi ya. Benar atau salah pekerjaannya. Siapa yang mau? Asri silakan. Perwakilan dari kelompok 3 ya. Jadi setelah kita dapat integralnya itu kan dapatnya x eksponen. Oke, beri tepuk tangan buat Asri. Boleh penjelasannya jelas ya? Jelas. Nah, sekarang ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan. Misalnya kalau misalnya kedua ruas itu dikali dengan faktor integral, kemudian nanti diintegral. Apakah bisa atau? Bagaimana teman-teman jawabannya? Bisa atau tidak? Bisa. Temannya Nelda, gimana kalau si faktor integralnya kita kalikan aja ke persamaan diferensialnya, gitu kan, di kedua ruas? Bisa. Itu langkahnya harusnya sama. Ilmunya hasilnya sama tidak? Sama ya. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Persamaan Bernoulli dan kalau